Dan ruhama inilah salah satu ciri khas daripada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Fat ayat terakhir, ayat 29, Allah tabaraka wa taala menjelaskan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu benar-benar utusan Allah, sedangkan pengikutnya, orang yang bersamanya, apakah keluarganya, apakah sahabatnya, dan termasuk umatnya sampai hari ini, asyidda'u 'alal kuffar, keras dalam mempertahankan keyakinan ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Sekali wa ilahukum ilahu wahid, tetap wa ilahukum ilahu wahid. Tidak pernah bergeser kepada trinitas, tidak pernah bergeser kepada trimurti. Inilah asyidda yang dimaksud, keras dalam mempertahankan akidah, tegas dalam mempertahankan keyakinan. Lalu kemudian ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Kasih sayang yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dalam kecintaan mereka dan kasih sayang di antara mereka adalah laksana satu tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kasih sayang dan kecintaan di antara kita orang beriman adalah ibarat satu tubuh, di mana idza staqa minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Jika salah satu anggota merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sehingga tidak dapat tidur dan merasa demam. Tentu masing-masing kita telah mengalami, umpamanya ketika olahraga di pagi hari, kita jogging, kita lari maraton, qadarullah enggak pakai sepatu, maka tahu-tahu jempol kita keantuk batu, maka rasa sakit yang tidak tertahankan, otomatis lidah kita berteriak, aduh sakitnya. Tidak jarang air mata menetes karena saking sakitnya. Ini spontanitas, ini tanpa diundang. Lain kali kita sakit gigi, satu gigi yang sakit, saudara-saudara, makan tak enak, tidur tak nyenyak, mata tidak mau tidur, selalu meradang, dan kemudian kaki melangkah ke rumah obat, ke apotik, ke dokter. Setelah obat didapat, tangan akan sigap memasangkan obat, memakan obat. Inilah hebatnya kekompakan satu tubuh ketika saling mencintai, ketika saling menyayangi.
Inilah yang diharapkan untuk kita tumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kemarin kita sudah tercabik-cabik karena berbeda capres, telah terbelah karena berbeda paslon, karena berbeda caleg. Tidak jarang saling menghina, saling mencaci, saling membuka aib. Ya sudahlah, kesemuanya itu kita kubur. Itu tidak kita ingat lagi. Ke depan kita pulihkan, kita kembali saling menyayangi, saling mencintai, saling menghormati, saling menutup aib di antara kita. Sebab Nabi SAW juga mengingatkan, siapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan membuka aibnya nanti di hari kiamat. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah juga akan menutup aibnya di hari kiamat. Jadi ketika kita membuka aib saudara kita, pada dasarnya kita telah membuka aib kita sendiri. Lebih jauh, saudara-saudara, apa yang kita lakukan di muka bumi ini nanti akan kita pertanggungjawabkan sampai di akhirat. Itulah sebabnya orang-orang yang telah melancang mencaci maki saudaranya, telah lancang menyakiti hati saudaranya, maka nanti itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan sahabatnya. Kata Nabi, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang dikatakan bangkrut? Ketika itu sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang yang bangkrut itu ya Rasul, orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham. Dirham adalah mata uang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bangkrut adalah man la dirham lahu wala mata', yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Tidak punya uang dan tidak punya harta. Ternyata jawaban sahabat ini tidak benar. Maka diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu fina, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah." Orang yang bangkrut itu terdiri dari umatku yang datang nanti pada hari kiamat bi salatin wa zakatin wa siyamin. Orang yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Ternyata termasuk orang soleh juga, orang banyak amal ibadah juga. Namun di samping itu, waqad syatama hadza, dia ketika di dunia juga pernah mencaci maki orang ini. Wa akala mala hadza, memakan harta orang ini. Wa syatama dama hadza, dan menumpahkan darah orang ini. Wa daraba hadza, dan memukul orang ini. Pahala banyak dibawa, ternyata dosa juga banyak dibawa. Maka ketika itu berdirilah pengadilan akhirat, pengadilan Allah Rabbul Jalil, yang dimana ketika itu orang diadili dengan seadil-adilnya. Apa keputusan yang diputuskan ketika itu? Orang-orang yang pernah dicaci maki, orang yang pernah difitnah, orang yang pernah dibunuh, maka digantilah ketika itu dengan pahala yang dilakukannya. Pahala salatnya diberikan kepada orang yang dicaci maki.
pahala puasanya juga seperti itu, pahala zakatnya juga seperti itu. Dikuraslah harta, dikuraslah pahala-pahala ibadah tadi dan diberikan kepada orang yang dirugikan, orang yang dicaci maki, orang yang difitnah, orang yang pernah dipukul, orang yang pernah ditumpahkan darahnya. Setelah kebaikannya habis terkuras, sementara orang masih datang menuntut, orang yang disakiti, orang yang dikecewakan itu tadi, maka akhirnya dosa-dosa orang itu kemudian ditimpakan kepadanya. Dosa-dosa orang yang banyak itu ditimpakan kepadanya. Apa yang terjadi? Pahala ludes, sementara dosa yang menumpuk. Akhirnya orang itu dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang bangkrut yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, tentu kita sepakat kita tidak mau menjadi orang yang bangkrut. Kalau bisa kita menjadi orang yang beruntung. Maka dari itu kita bersihkanlah diri kita daripada sangkutan-sangkutan dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita yang pernah kita sakiti. Segeralah minta maaf. Yang pernah hartanya kita ambil, kembalikan, ganti. Sebelum datang nanti hari akhirat, kita tidak bisa mengganti kecuali dengan amal ibadah kita sendiri. Kita pernah memukulnya, segera minta maaf. Apalagi kita pernah membunuhnya, menghilangkan nyawanya, maka segeralah minta maaf kepada ahli warisnya. Selesaikan segera sebelum datang hari di mana ketika berdiri pengadilan akhirat, ketika itu kita diadili dengan seadil-adilnya. Bicara pengadilan akhirat sungguh tidak sama dengan pengadilan dunia. Pengadilan dunia, hukum bisa kita beli, hakim bisa kita bayar, pengacara bisa kita sewa. Walaupun kita tersangkut masalah yang berat, bisa lepas karena banyaknya uang yang kita miliki. Tapi di dunia, saudara-saudara, tapi di akhirat, saudara-saudara, tidak seperti itu. Diceritakan dalam surah Yasin, Al-Yaum nakhtimu ala afwahihim. Suatu hari nanti kami kunci mulut mereka. Wa nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Berbicaralah tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki mereka menjadi saksi sesuai dengan apa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara, mulut yang diharapkan menjadi pengacara akan membela kita. Ketika di dunia kita lihai berdebat, kita pintar bersilat lidah, tapi di akhirat mulut kita ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka akan berbicara. Ternyata tanganlah yang akan menjadi jaksa penuntut umum. Tangan kita masing-masinglah yang akan menyampaikan apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita kerjakan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka menjadi saksi sesuai dengan apa yang pernah mereka kerjakan. Ternyata di batang tubuh kita saja tidak bisa kita ajak kerjasama saudara-saudara kaum muslimin. Nah, maka dari itu tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengajarkan kepada kita menebarkan kasih sayang, mari kita tebarkan kasih sayang. Jangan tebarkan kebencian di antara kita. Inilah yang bisa kita sampaikan, insyaallah bermanfaat. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya seputar materi yang kita sampaikan.
Ya, berarti sudah faham semua. Ya, kembali kita simpulkan. Mari kita tanamkan pada diri kita ruhama, berkasih sayang setiap saat, bukan hanya sekali setahun, bukan hanya setiap bulan Februari seperti Valentine Day yang memang masyhur di negeri kita. Valentine Day mengajarkan kasih sayang hanya sekali setahun, hanya setiap bulan Februari. Tapi Islam mengajarkan kasih sayang kepada kita dimanapun anda berada, kemanapun kita pergi, kepada siapapun tebarkanlah kasih sayang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.